ya. Sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjilis sakinata fi qulubil mu'minin ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siswa-siswi SMA N1 Arjinangun kelas 12 IPA dan IPS tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 12 naik dari kelas 11 di kelas 12. Siswa-siswi SMA 1 Arjinangun kelas 12 IPA IPS, untuk pertama kali kita bertemu bertatap muka ya, walaupun ini secara daring, tapi tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Saya diberikan kepercayaan untuk memberikan materi kepada Anda semua, yaitu yang saya bawakan mata pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Nah, sedikit kita akan menengok ke belakang, di mana kita sudah mengetahui bersama, baik di kelas 10 Anda semua bertatap muka diberikan pelajaran sejarah oleh sejarah Indonesia ya, Pak Dr. Anus Bambang Rianto. Dan kalau tidak salah materinya di kelas 10 itu adalah masa praaksara ya, masa praaksara. Dan di semester 2 itu kalau tidak salah masa di Indonesia di zaman kerajaan belum ya memasuki zaman kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha ya. Di kelas 11 itu di semester pertama diberikan materi pelajaran sejarah oleh Pak Yasir ya, Yasir Khairuzzamani SPD. Nah, itu kalau tidak salah materinya bagaimana Indonesia memasuki masa kerajaan-kerajaan bercorak Islam ya. Penyebaran masuknya agama dan kepercayaan Islam di Indonesia. Semester 2-nya Indonesia memasuki perjuangan menghadapi kolonialisme Belanda dan juga menghadapi kolonialisme pendudukan Jepang di Indonesia, dan Indonesia memasuki masa kemerdekaan. Nah, di semester sekarang, semester gasal, semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ini, Anda diberikan materi sejarah merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh guru kita di kelas 11, yaitu Bapak Yasir Khairuzzamani SPD. Di kelas 12 ini kita memasuki bagaimana Indonesia setelah merdeka 17 Agustus 1945 dan upaya mempertahankan kedaulatan negara. Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka menuju kemerdekaan dan merdeka 17 Agustus 45 itu bukanlah kemerdekaan itu merupakan akhir dari sebuah perjuangan daripada bangsa Indonesia, tapi justru dengan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 ini merupakan awal dari tonggak perjuangan bangsa Indonesia
dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk mempelajari sejarah Indonesia ya di kelas 12 semester ganjil ini setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Baik, Bapak belum memperkenalkan diri ya. Karena di kelas 10, kelas 11 kita belum pernah bertatap muka di kelas khususnya. Tapi kalau di warung di mana sih selalu ketemu gitu. Nah, ini nanti di pembelajaran live, oke, kita akan absen satu persatu. Jadi kita coba untuk agar tidak tertinggal dengan pembelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya pada Anda itu semua selalu walaupun BDR ya, belajar dari rumah, tetapi Anda selalu buka situs internet ya yang membantu kita untuk asupan pembelajaran ya, khususnya di pembelajaran sejarah. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya, tuh profilnya sangat bagus menurut kami. Saya setting itu karena ini BDR, belajar dari rumah. Saya ambil juga kegiatan di rumah ya. Profil di sini nama saya sudah tercantum nih, pakai ini Suyanto, pengampu mata pelajaran sejarah, dan ada di sini jabatan yang lain ya, dan juga NIP saya ada ya. Dan nomor HP nanti kita tinggal WA saja. Saya selalu terbuka di nomor HP saya sendiri. Saya selalu melayani bagaimana pembelajaran tersebut ya, ataupun yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan belajar mengajar khususnya kita di kelas 12 SMA 1 Arjunangun. Untuk sekedar bertanya, ngobrol selalu on ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dengan materi yang pertama adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara tahun 1948 sampai dengan tahun 1965. Jadi dengan kurun waktu 1948 sampai 1965, tentunya setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, dari tenggang waktu dari tahun 1948 1965 ada upaya-upaya daripada komponen yang ada di masyarakat ini, berbaik itu yang berasal dari dalam negeri ataupun berasal daripada luar negeri, untuk mengancam daripada integrasi bangsa yang sudah termaktub di dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Jadi ingin berupaya memecah belah dengan istilahnya disintegrasi. Baik, lanjut. Nah, ini untuk mengefektifkan kita pembelajaran, kita tayangkan peta konsep ya, yang akan kita bahas dalam satu kompetensi dasar dari awal pertemuan kita sampai dengan nanti di satu kompetensi dasarnya, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai 1965, di mana munculnya sebuah ketegangan ya dan gejolak yang ada di dalam negeri. Tuh, ketegangan dan gejolak yang ada di dalam negeri ini, apa sih peristiwa-peristiwa yang muncul? Maka dari itu kita lihat peristiwa yang berkaitan dengan ketegangan dan gejolak yang ada di dalam negeri antara tahun 1948 sampai 1965, yang berkaitan, yang pertama adalah ideologi. Apa ideologi bangsa Indonesia yang tercetus 17 Agustus 45
yang mana di satu hari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945 kita mengadakan, bangsa Indonesia mengadakan sidang PPKI untuk menetapkan siapa presiden, wakil presiden, siapa dasar negaranya. Nah, dasar negara kita tahu bersama adalah Pancasila. Nah, di sini di antara tahun 1948 sampai dengan 1965 ada sekelompok orang yang termaktub tersebut ingin menggantikan ataupun menggeser ideologi negara kita Pancasila dengan ideologi yang lain. Tuh. Jelas ya? Lanjut. Yang berikutnya, ketegangan dan gejolak yang ada di dalam negeri antara tahun 48 sampai dengan 1965 yaitu dengan kepentingan. Dalam bahasa asing, saya juga belajar dari istri saya atau anak saya, apa sih kepentingan tuh? Nah, ternyata muncul ada di dalam kamus bahasa asing kepentingan vested interest. Vested interest di sini kepentingan didasarkan pada sebuah kepentingan. Ingin ada satu kepentingan sekelompok ya, yang mana ingin mecah belah bangsa Indonesia atau disintegrasi daripada bangsa Indonesia. Munculnya di sini kepentingan menggantikan kondisi yang ada. Yang berikutnya, peristiwa apa sih? Ingin menggantikan sistem pemerintahan. Jelas di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 di mana sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensil. Tulisannya tuh presidensial ya, presidensil. Jadi yang dimaksud presidensil kita nanti bisa belajar dengan pelajaran PKN ya. PKN apa sih Bu, Pak? Sistem pemerintahan presidensil atau sistem pemerintahan parlementer, boleh Anda tanyakan. Nah, tapi sekilas di sini presidensil berarti kabinet ya, kabinet Dewan Menteri loh. Kabinet atau Dewan Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Jadi diangkat dan diberhentikan menteri sebagai pembantu presiden itu merupakan tanggung jawab daripada presiden. Karena presiden di sini satu-satunya orang yang memiliki hak yang disebut dengan hak prerogatif. Tidak bisa orang lain memiliki hak tersebut, hanya presiden satu orang. Ya. Nah, setelah kita mempelajari ketegangan dan gejolak dalam negeri tersebut, nah tentunya setiap sebuah kejadian pasti ada hikmahnya, baik itu hikmah yang baik ataupun hikmah yang buruk, apa pasti yang dapat kita terima. Maka dari itu hikmah yang kita dapatkan setelah mempelajari atau melihat ataupun Anda eksplorasi di internet, di perpustakaan atau kita belajar sejarah ini, maka hikmah yang kita dapatkan adalah yang pertama, yaitu kesadaran pentingnya integrasi bangsa. Jadi integrasi bangsa atau proses penyatuan bangsa Indonesia ini yang nanti tercetus di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 itu memerlukan timing ataupun waktu yang cukup lama. Ingat oleh Pak Bambang di kelas 10 ada perjalanan dari pulau ke pulau lain ya. Untuk apa? Berlayar, ya berdagang. Ini pada dasarnya kalau kita pelajari merupakan sebuah proses menuju suatu integrasi penyatuan bangsa. Karena apa? Kita di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Ya. Ada yang nanya berbagai macam, ada berapa sih Pak suku bangsa yang di Indonesia? Nah, kalau kita buka buku antropologi ya,
antropos dan logos. Suku bangsa yang di Indonesia kurang lebih ada 620 suku bangsa. Tuh, dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa ibunya loh, bahasa berbeda-beda. Yang tersebar di dalam 1.200 pulau yang ada di Indonesia. Dari ujung utara ya Sabang sampai ujung utara lagi nih, selain Pulau Sabang pulau apa? Pulau W. Ada Pulau W ya. Pulau yang berada paling ujung berbatasan dengan Malaysia, Pulau W ya. Adanya kan dari Sabang sampai Merauke loh, ini. Tuh, dari seperti itu, di mana Pulau Sabang yang paling ujung adalah Pulau W sampai ke Merauke. Yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Itu tersebar pulau-pulau besar kecil, dan ini yang sudah masuk dalam penataan daripada jumlah pulau yang ada di Indonesia. Oke, itu nanti dipelajari dalam pelajaran geografi ya. Nah, setelah kita mampu menumbuhkan sebuah kesadaran pentingnya kita berintegrasi, maka dari tokoh yang muncul, tokoh-tokoh yang ada dalam rangka mempertahankan integrasi bangsa ini, di mana kita dapat hikmahnya adalah sebuah keteladanan, sebuah contoh suri toladan dari tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Itu peta konsep yang akan kita pelajari di dalam satu kompetensi dasar yang masuk dalam kompetensi inti, kalau tidak salah kompetensi inti yang ketiga ya. Tuh kompetensi. Jadi di mana kita pembelajarannya memakai satu kompetensi dasar yang jelas sekali harus kita capai nanti setelah selesai kita mempelajari materi ini. Anda dituntut apa sih tujuan pembelajarannya? Baik, kita buka selanjutnya. Nah, kita tayangkan dulu nih daripada catatan dokumentasi antara tahun 48 sampai dengan tahun 65. Apa yang kita lihat dari tayangan ini? Oh, di mana? Oh, mayat, ya, mayat bergelimpangan, yaitu yang berada di jalan. Ini mobil yang membawa hancur ya, mayat bergelimpangan di jalan. Ini korban daripada baik itu disintegrasi bangsa. Maka oleh Kansil dikatakan bahwa musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Tuh, itu yang sulit. Orang mengatakan misalkan, ya musuh dari luar sih gampang. Yang sulit kita itu mendeteksi adalah musuh dalam selimut. Oh, musuh dalam selimut. Bagaimana musuh dalam selimut itu? Itu berat itu ya. Jadi oleh Kansil tahun 2005 dikatakan bahwa musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi bangsa yang berasal dari dalam itu sendiri. Baik, lanjut. Tujuan apa ya kita setelah mempelajari materi ini selesai? Yang pertama, diharapkan ya seluruh siswa setelah mempelajari kompetensi dasar ini, bagaimana kita harus seluruh siswa mampu untuk menganalisis. Kalimatnya ini tinggi nih, menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai dengan 1965. Ya, kita mampu menganalisa dari pergolakan tersebut, apakah ini pergolakan ataupun disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi kita,
atau yang berkaitan dengan kepentingan. Tadi dikatakan Pak Yasir itu vested interest, atau yang berkaitan dengan menggantikan sistem pemerintahan. Oke. Berikutnya, tujuan setelah kita mempelajari materi ini adalah siswa diharapkan mampu mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 48 hingga tahun 65 dengan potensi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi nanti kita tayangkan juga sih, di mana kejadian-kejadian sekarang ini, misalkan ya, daerah-daerah mana yang berpotensi adanya disintegrasi tersebut. Apakah berkaitannya sama dengan di tahun 48 sampai 65? Nanti Anda bisa dengan menganalisa, mengaitkan peristiwa pergolakan tersebut dengan kehidupan sekarang. Nah, setelah kita menganalisis dan mengaitkan, siswa diharapkan mampu untuk mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi antara tahun 48 sampai 1965. Yang tadi sudah kita jelaskan, di mana merupakan tujuan daripada pembelajaran kita mengambil sebuah hikmah. Ya, baik yang sekiranya tadi kita meneladani dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan integrasi, ataupun kita kesadaran terhadap pentingnya kita muncul integrasi. Lanjut berikutnya. Nah, tinggal dibaca hikmah dan arti penting. Setelah kita mempelajari materi ini cukup bagus sekali kalimatnya. Mempelajari sejarah pergolakan bangsa yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional merupakan hal yang sangat penting agar kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan. Mengapa sampai timbul perpecahan itu bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan apa yang salah dengan bangsa kita pada waktu itu? Jawaban dari pertanyaan itu akan memberikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kita menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah negara. Baik, pengertian. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan integrasi, apa sih yang disebut dengan integrasi nasional. Nah, tadi diberikan apa? Disintegrasi. Oke, kalau begitu apa yang dimaksud dengan disintegrasi? Apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Nah, secara konseptual yang dimaksud dengan integrasi adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional dan membentuk suatu identitas nasional. Jadi yang dimaksud dengan integrasi secara politik, mohon maaf tadi bukan secara konsep ya. Secara politik adalah proses penyatuan ya, berbagai kelompok budaya, berbagai kelompok sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk sebuah identitas sosial. Nah, bisa kita lihat bagaimana Indonesia memproklamirkan diri 17 Agustus 1945 itu berkaitan sekali dengan pengertian dari integrasi nasional. Apa sih pengertian integrasi nasional? Yang dimaksud dengan pengertian integrasi nasional adalah usaha atau upaya atau proses mempersatukan perbedaan pendapat dalam suatu negara sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Nah, itu integrasi dan integrasi nasional. Baik, lanjut.
Pengertian disintegrasi dan disintegrasi bangsa. Apa sih yang disebut dengan disintegrasi? Apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi bangsa, suatu keadaan ketika suatu bangsa atau negara mengalami perpecahan. Suatu keadaan ketika suatu bangsa atau negara mengalami perpecahan. Nah, ini pengertian daripada disintegrasi dan disintegrasi bangsa. Kalau tadi integrasi, sekarang disintegrasi. Ya. Jadi yang kalau integrasi itu proses penyatuan, kalau justru disintegrasi ini berupaya memecahkan sebuah persatuan. Lanjut. Apa yang mendorong, faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya integrasi nasional di Indonesia? Faktor pendorong dan faktor penghambat. Ya. Lanjut, faktor pendorongnya. Bisa Anda baca di situ. Yang pertama, perasaan senasib sepenanggungan, cinta tanah air, keinginan bersatu, budaya saling membantu, ideologi nasional, antisipasi ancaman negara lain. Nah, kalau dijelaskan satu persatu ini sangat panjang gitu. Kita efektivitas waktu. Silakan Anda cari ya pengertian-pengertian tadi yang kita tayangkan ini. Oke, kita sedikit akan bahas dulu satu saja, yaitu perasaan senasib dan sepenanggungan. Jadi perasaan senasib dan sepenanggungan ini maksudnya faktor yang sangat dominan sekali mendorong sebuah integrasi ya, penyatuan bangsa itu, merasa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terjajah oleh bangsa asing. Nah, karena sama-sama menjadi warganya adalah bangsa yang terjajah, maka dari itu berupaya untuk bangkit dan berintegrasi, bersatu dalam rangka mengusir penjajahan. Tuh. Jadi perasaan senasib dan sepenanggungan merupakan faktor yang saya kata pendorong terwujudnya integrasi nasional. Lanjut. Apa yang menghambat terwujudnya integrasi nasional? Yang pertama di sini etnosentris ya. Etnos dan isme. Etno berarti di sini apa? Etno itu fanatik, kalau tidak salah. Fanatik ya. Fanatik yang berlebihan. Sikap di mana fanatik ataupun yang berlebihan menjunjung tinggi daripada daerahnya dan mengunggulkan daripada rasnya, bisa disebut dengan etnosentris. Contoh misalkan etnosentris itu apa ya? Contohnya misalkan ada satu pengertian pada masa pemerintahan di Jerman nih, Adolf Hitler. Adolf Hitler adanya satu pengertian dalam bentuk etnosentris yang mana ada bangsa Arya dikatakan bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lain. Itu etnosentris ya. Berikutnya multikultural, di mana dilatar belakangi oleh suku, agama, ras, agama yang berbeda. Tergerusnya budaya asli. Westernisasi lebih mencolok dibandingkan dengan budaya asli. Westernisasi, west artinya barat, sasib, ke barat-baratan lah westernisasi. Jadi
kita tergerus budaya asli bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita sebagai misalkan satu generasi itu lalu ambil semua kebudayaan yang dari barat. Jadi tidak menyaring dulu lah mana yang baik, lalu kita praktekkan, yang jelek kita buang. Jadi bukan modernisasi ya, tapi westernisasi. Semua kehidupan budaya dari barat, Eropa barat, lalu dipraktekkan Indonesia, ya tidak pas. Maka dari itu ya, tergerusnya budaya asli oleh budaya barat karena adanya westernisasi itu jelas sekali penghambat terwujudnya integrasi nasional. Yang berikutnya luas wilayah, luas Indonesia. Saya kira salah satu proses penghambat proses integrasi. Kita tadi saya tayangkan katakan bahwa luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 1.200 pulau besar kecil, yang satu pulau dengan pulau lain dipisahkan atau disambung ya dengan laut ya disambung dengan laut. Dan kita berdasarkan deklarasi Juanda ya pada masa pemerintahan parlementer, kalau tidak salah tahun 1957, tepatnya 12 Juli 1957, di mana bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia menyatakan diri berdasarkan deklarasi Juanda tanggal 12 Juli 1957 bahwa wilayah laut Indonesia 200 mil dari garis pantai pada saat surut. Tuh, apa yang disebut dengan ZEE, Zone Ekonomi Eksklusif. Sehingga luas wilayah Indonesia yang terdiri dari 1.200 pulau itu bukanlah laut ini bukanlah sebagai pemisah, tapi justru penyambung ya antara satu pulau dengan pulau lain, sehingga bulatlah wilayah Indonesia bukan lagi terpisah oleh laut. Ada kan di zaman Belanda berapa, hanya 3 mil dari garis pantai, sehingga antara pulau satu dengan pulau lain ada yang disebut dengan laut bebas. Ya, di awal-awal ada 12 mil dari garis pantai, 12 mil dari garis pantai pada saat surut. Tapi di sini di tahun 1957 ada 200 mil dari garis pantai pada saat surut, disebut dengan zone ekonomi eksklusif. Oh, ya. Jadi kapal yang masuk ke wilayah Indonesia, masuk ke perairan laut Indonesia bukanlah memasuki laut bebas, tetapi ada hukum internasionalnya bahwa lautan di Indonesia itu sebagai penyambung, dan kalau memasuki wilayah laut Indonesia jelas ada sanksi pelanggaran tentang hukum laut. Berikutnya kesenjangan pembangunan. Ini merupakan faktor penghambat ya dari ketimpangan yang ada antara pusat dan daerah. Kesenjangan pembangunan menjadi jurang pemisah ya, menjadi ketimpangan pembangunan yang merupakan salah satu faktor penghambat integrasi. Nah, dari itu kita salut dengan pemerintah Indonesia ya, bagaimana pembangunan untuk pemerataan ya, bukan hanya di kota, bukan hanya di pusat, tetapi sampai ke tingkat daerah. Sehingga primadona kita ya bukan lagi nanti orang bekerja ke kota ya, tapi justru di desa pun ini pembangunan sudah jelas ya, sehingga bekerja dan sebagainya bukan lagi bertumbuh ke kota, tapi lebih mengarah bagaimana perkembangan pembangunan yang ada di desa. Lanjut, kata kunci ya, faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan, terutama di negara yang multikultural. Multikultural budaya, banyak budaya seperti Indonesia. Namun dengan suksesnya integrasi, maka semua perbedaan seperti agama, ada berapa agama di Indonesia? Islam, Kristen, Protestan,
Kristen itu ada Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Misalkan ada mengatakan, waduh saya tidak senang dengan Islam, saya tidak senang dengan Hindu, saya kurang senang dengan Kristen misalkan, dengan Buddha. Nah, pemerintah Indonesia menyiapkan yaitu apa yang disebut dengan aliran kepercayaan Monggo. Yang penting hidup di Indonesia ya mengakui adanya yang Maha Kuasa, Tuhan, ya, yang dalam Islam kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan-perbedaan dengan sukses integrasi maka semua perbedaan seperti agama, suku tadi kita sebutkan ada berapa suku? 620. Suku bangsa yang ada di Indonesia besar, ada yang Jawa, Sumatera, sebagainya. Mungkin sekarang yang listening dengan YouTube suku Mante, barangkali benar kan? Mante. Suku, agama, suku, ras, bukan rasa nih, ras ya, salah nih. Ras ya, ras antar golongan bisa berjalan secara beriringan sehingga tercipta suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai. Tuh, jadi pada intinya dengan kita mempelajari ini, namun mempelajari bagaimana disintegrasi bangsa antara tahun 1948 sampai 1965 ini integrasi sukses, maka semua perbedaan seperti agama, suku, agama, ras, antar golongan bisa berjalan beriringan, berjalan sejajar seperti rel kereta lah begitu. Ya, coba Anda lihat, kita tinggal di dekat rumah di rel kereta, ya, kereta api maksudnya. Tuh, itu rel kereta kan selalu beriringan, tidak pernah menyatu itu. Sampai kemana? Sampai ke tujuan. Loh, kan begitu. Jangan dikatakan oleh seperti sendal jepit, itu tidak saling bukan ya, seperti rel kereta berjalan. Tapi tidak pernah bersatu. Kalau bersatu tabrakan. Loh, beriringan antara agama, suku, ras, antar golongan. Disintegrasi bangsa tahun 48 sampai 65. Kita tayangkan di sini kejadian-kejadian. Jadi sejarah ini bukan berarti hanya mempelajari masa lampau. Coba kita kaitkan. Tadi di dalam tujuan pembelajaran jelas mengaitkan antara tahun 1948 sampai dengan 1965 dengan kehidupan sekarang. Tuh, kita tayangkan di sini di surat kabar bagaimana OPM beraksi lagi. OPM di mana OPM tuh? OPM ya, Organisasi Papua Merdeka, benar nggak? Operasi konflik berdarah di Sampang. Mana Sampang tuh? Sampang. Konflik agama tunda agenda kemanusiaan. Konflik agama jadi sorotan. Nah, ini kan apa? Kita ini Indonesia tadi saya katakan dari berbagai suku, ras, agama, antar golongan. Tapi dengan kita berjalan beriringan, bergandengan, ya tujuan daripada proklamasi kemerdekaan akan tercapai. Apa sih komentar kamu tentang berbagai berita tentang konflik tersebut? Konflik di bidang apa saja? Oke, lanjut. Gejala penanggulangan disintegrasi bangsa. Bisa Anda langsung baca, Anda lihat, catat ya. Karena nanti di akhir pembelajaran ini kita berikan latihan sebagai feedback, umpan balik sebagai hasil pembelajaran kali ini. Oke. Nah, ya, lanjut. Gejala disintegrasi bangsa, masih kelanjutannya. Nilai dan norma yang ada di masyarakat tidaklah difungsikan dengan baik. Tidak adanya konsisten dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi. Kerap kali terjadi proses-proses sosial di masyarakat bersifat disosiatif. Proses sosial yang dapat menyebabkan perpecahan. Kita ambil dari Wikipedia ya, membangun penanggulangannya seperti apa? Ya. Disintegrasi bangsa yang tadi berkaitan dengan ideologi
Yang pertama pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DTI, dan gerakan 30 September. Yang berkaitan dengan kepentingan, vested interest, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa Andi Ajis, pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS, Republik Maluku Selatan. Yang berkaitan dengan apa? Kepentingan daripada, contoh misalkan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, siapa pemimpinnya? Kapten Raymond Westerling. Loh, ini ingat peristiwa di Sulawesi, ya, pembunuhan massal, ya, 40.000 rakyat Sulawesi pimpin oleh Kapten Westerling, Raymond Westerling, ya. Nah, ini terus terjadi di Bandung. Apa? Nah, ini berkaitan dengan kepentingan daripada Raymond Westerling yang pada saat itu adalah pemimpin dari Kenil. Kenil itu apa ya? Kenil itu adalah pasukan Belanda yang personalnya adalah orang Indonesia. Nah, pasukan namanya membawa bendera Belanda, ya. Maka dari itu pemimpinnya dari Belanda, Kapten Raymond Westerling. Terus berikutnya peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan, sistem pemerintahan di sini, yaitu pemberontakan Permesta atau PRRI dan persoalan negara federal dan BFO. Nah, ini jadi kita lihat soroti sekarang persoalan negara federal atau BFO yang dimana 1949 ini sebelum 1949, tepatnya 27 Desember 1949, adanya konferensi meja bundar. Indonesia merdeka 1945. Belanda tidak begitu saja meninggalkan Indonesia, tapi membuat di Indonesia ini berbagai dimunculkan, dimerdekakan daerah-daerah sehingga dengan membawa bendera sendiri. Ada negara bagian namanya, ya, seperti Jawa ini terbagi menjadi 3, ya. Jawa Barat itu negara Jawa Barat atau negara Pasundan. Nah, sekarang kan provinsi tidak. Terus Jawa Tengah, negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, ya. Yang pada dasarnya negara-negara tersebut merupakan boneka dari Belanda. Nah, tergabung dalam sebuah negara federal yang diberi nama oleh Belanda BFO, Bigens, apa kepanjangannya nih? Bijenskom Federal of Rijk. No, Bijenskom Federal of Rijk ini adalah perkumpulan atau gabungan, ya, ataupun ya federasi daripada negara-negara bagian yang buatan Belanda. Nah, ini menimbulkan ingin menggantikan sistem pemerintahan yang mana yang diproklamasi kemerdekaan sampai dengan sekarang Indonesia, ya, di tahun 2020 kita sudah menggunakan sistem pemerintahan yang pas, yang cocok dengan rakyat Indonesia, sistem pemerintahan presidensil. Nah, ingin digantikan oleh BFO dengan sistem pemerintahannya negara federal, ya, berarti sistem pemerintahan parlementer. Dan pemerintahan parlementer itu pernah dilaksanakan di Indonesia antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Nanti akan dibahas lebih jauh di materi-materi selanjutnya. Kalau tidak salah, tepatnya Indonesia 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Tuh, Indonesia pernah menjadi negara dengan sistem pemerintahan federal atau parlementer. Baik, tuh, ini data tentang PKI tahun 1965. Kesimpulan mengakhiri kegiatan ini, kita refleksi
Kesimpulan yang pertama, potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa. Kedua, sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 48 sampai 65, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkaitan dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi mental, dan tenaga bangsa. 3. Konflik dan persoalan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Itu materi yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum diakhiri, saya berikan dulu umpan balik. Anda harus mengerjakan di rumah, ya. Mengerjakan. Nah, ini soalnya, latihan uji kompetensi. Ya. Tuh, latihan ada 5 soal. Oke, dari 5 soal tadi nanti saya coba buatkan link di Google Form. Nanti alamatnya berikan, terus Anda tinggal buat di HP lalu kirimkan ke drive, ya, di yang kita buat. Tuh, ya, dari pertemuan ini semoga bermanfaat, ya, semoga bermanfaat. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.